Pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ialah kondisi permukaan atau bawah tanah yang tercemar oleh polutan dan kontaminan. Penyebab pencemaran tanah beragam, bisa diakibatkan oleh polusi tanah seperti sampah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Masalahnya adalah penyebab pencemaran tanah pun bisa jadi adalah manusia itu sendiri. Adapun dampaknya yaitu satu, limbah padat. Limbah padat yang bisa jadi penyebab pencemaran tanah itu misalnya pabrik gula, kertas, rayong, pul, pengawet buah, ikan, daging, kliwot, dan lain sebagainya. Dua, limbah anorganik. Limbah anorganik ialah limbah yang tidak mampu mengalami penguraian dengan cepat. Tiga, limbah organik. Limbah organik juga bisa mengancam kesehatan tanah. 4. Limbah industri. Limbah industri besar maupun kecil sama-sama dapat menjadi penyebab pencemaran tanah. 5. Limbah pertanian. Pertanian juga bisa menyumbang pencemaran pada tanah, terutama penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang berlebihan atau terus-menerus. 7. Limbah pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebihan bisa mengikis unsur hara alami pada tanah. Pencemaran tanah bisa dicegah dengan kita mengubah gaya hidup kita yang berlebihan menjadi secukupnya saja. Kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi, sesuai dengan peruntukannya. Sumber-sumber pencemaran air. 1. Limbah industri. Bahan kimia cair maupun padat dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumbuhan, minyak, dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. 2. Penggunaan lahan hijau atau hutan untuk membangun sesuatu. 3. Limbah pertanian. 4. Limbah pengolahan kayu. 5. Penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. 6. Rumah tangga atau limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Dampak pencemaran air. 1. Dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran padat air, limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. 2. Dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air pada tanah dapat diukur melalui faisal coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. 3. Dampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit antara lain. 1. Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. 2. Air menjadi seram-peran dan menyebarkan penyakit. 3. Jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan diri. 4. Air sebagai media hidup vektor penyakit. 4. Dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar. Sekian dari video saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.